kelompok 3 Hukum Adat dengan dosen pengampu Dr. Yeni Agustin MRS HMH. Pada kesempatan ini izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Syahwa Kamila Putri dengan NPM 2412011047. Saya Rena Rosari Haryopo dengan NPM 2412011050. Saya Sandra Fortunia dengan NPM 2412011177. Saya Revi Valentina dengan MPF 2412011048. Hari ini kami akan membacakan hasil analisis kami berupa penerapan sanksi adat Singer terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Kita semua tahu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla adalah masalah tahunan yang pelik. Selama ini, negara meresponnya dengan hukum positif seperti UU PLBH atau UU Kehutanan yang mengandalkan sanksi penjara dan denda administratif. Namun, pertanyaan apakah itu cukup? Faktanya, pendekatan hukum negara seringkali kaku dan gagal memulihkan kerusakan yang sebenarnya. Di sinilah hukum adat Dayak hadir bukan sebagai pesaing, tapi sebagai pelengkap yang menawarkan keadilan restoratif. Di segmen ini, saya akan menjelaskan fondasi filosofis mengapa sanksi adat ini sangat dihormati. Baik, terima kasih. Untuk memahami sanksi adat ini, kita harus masuk ke alam pikir masyarakat Dayak, yaitu filosofi belum bahadat atau hidup beradat. Bagi masyarakat Dayak, hutan bukan sekedar aset ekonomi, tapi rumah bagi roh leluhur dan entitas spiritual. Ketika hutan dibakar, yang terjadi bukan hanya kerusakan fisik, tapi gangguan keseimbangan kosmis yang bisa mendatangkan tulah atau bencana bagi satu kampung. Disinilah fungsi Singer atau yang bisa disebut dengan denda adat. Ia bukan sekedar uang ganti rugi, tapi ritual penyucian untuk mendinginkan kembali alam yang panas berkonflik. Secara historis, legitimasi sanksi ini berangkat kuat pada perjanjian Tumbang Anoy pada tahun 1894. Meskipun awalnya perjanjian ini untuk menghentikan tradisi mengayal, para adat modern menemukan interpretasi ekstensif. Pasal-pasal tentang perusakan harta benda di masa lalu kini diadaptasi atau dikiaskan untuk menjerat pelaku pembakaran hutan hari ini. Lalu, bagaimana sanksi ini diterapkan secara praktis? Uniknya, masyarakat Dayak memiliki satuan hitung denda sendiri yang disebut kantiramu. Nilai konversinya bervariasi, bisa berkisar 250.000 sampai 500 per kantiramu, tergantung keputusan damat setempat. Penerapannya pun sangat progresif. Mari kita lihat studi kasusnya untuk korporasi besar seperti kasus PT Sungai Rengit atau PT Sungai Sengkesa. Sanksi adat yang dijatuhkan sangat berat. Selain denda miliar rupiah, mereka diwajibkan membiayai ritual adat dan menyerahkan benda simbolik seperti guci atau bisa disebut balanga untuk memulihkan aspek spiritual wilayah tersebut. Berbeda halnya dengan peladang tradisional. Berdasarkan kesepakatan DAD dan Polda Kalteng, peladang kecil yang membakar lahan kurang dari 2 hektar dengan sekat bakar seringkali diselesaikan melalui restoratif justice. Sanksinya lebih bersifat sosial seperti gotong royong atau denda ringan, bukan untuk memiskinkan tapi untuk mengedukasi. Selanjutnya, bagian terakhir yang paling sering diperdebatkan adalah aspek hukumnya. Apakah penerapan sanksi adat ini melanggar asas ne bis in idem karena pelaku dihukum 2 kali oleh negara dan alat adat? Jawabannya adalah tidak. Berdasarkan analisis kami, terdapat perbedaan kepentingan hukum, yaitu hukum negara melindungi ketertiban umum dan kedaulatan negara. Sementara hukum adat Singer melindungi keseimbangan kosmis dan harmoni komunal. Mahkamah Agung pun dalam jurisprudensinya mengakui sanksi adat sebagai faktor yang sah. Sebagai kesimpulan, sanksi adat Singer di Kalimantan Tengah membuktikan bahwa hukum adat adalah living law yang dinamis. Kolaborasi antara polisi yang menggunakan diskresi, restoratif justice, dan damang yang menjaga nilai spiritual, menciptakan sistem hukum yang lebih utuh. Demikian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Salam Bahagia.